Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di pertemuan kali ini. Ini lanjutan dari konsep sistem endokrin yang kemarin. Kali ini melanjutkan tentang sistem endokrin, yaitu pada patofisiologinya. Patofisiologi sistem endokrin. Masih ingat dengan pertemuan kemarin untuk sistem endokrin sendiri apa? Sistem endokrin merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau Dutch. Respons sistem endokrin sifatnya lambat, menit, jam, bulan, ataupun sampai ke tahun. Komunikasi sistem endokrin melalui media yaitu yang namanya hormon. Hormon ini yang bertindak sebagai pembawa pesan melalui aliran darah ke berbagai sel dan menerjemahkan pesan tersebut sebagai tindakan. Sifat-sifat hormon bekerja secara spesifik pada organ atau bagian tubuh tertentu sesuai pertemuan yang kemarin, terus dihasilkan di tubuh dalam jumlah yang sangat sedikit tapi memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas di dalam tubuh. Bekerja lambat, pengaruh hormon tidak spontan seperti pada pengaturan oleh syaraf. Sebagai senyawa kimia, hormon tidak dihasilkan setiap waktu. Hormon diproduksi hanya apabila dibutuhkan. Kelenjar endokrin meliputi kelenjar hipofisis atau pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, paratiroid, terus kelenjar kelamin, dan kelenjar. Ini untuk gangguan kelenjar endokrin. Gangguan kelenjar endokrin meliputi gangguan kelenjar hipofis, gangguan kelenjar tiroid, gangguan kelenjar hipersekresi adrenal, insufisiensi adrenal, pankreas, metabolisme glukosa, dan diabetes mellitus. Yang pertama yaitu gangguan pada kelenjar hipofisis. Terdiri dari gigantisme, akromegali, hipotuitarisme. Adenoma pada hormon pertumbuhan yaitu suatu tumor yang disebabkan oleh hipersekresi hormon pertumbuhan disertai dengan keadaan akromegali pada orang dewasa atau gigantisme pada anak-anak. Tanda gejalanya gigantisme yaitu ditandai oleh peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh dengan lengan dan tungkai yang memanjang secara tidak proporsional. Jika peningkatan GH terjadi pada orang dewasa, yang timbul adalah akromegali dengan pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. Ini akromegali pada orang dewasa. Gambarnya seperti ini, sedangkan ini gigantisme pada anak-anak. Dia mengalami pembesaran yang tidak normal. Ini myxedema biasanya diderita oleh orang dewasa, ditandai dengan meningkatnya jumlah total cairan interstisial pada tubuh yang bersifat seperti gel. Berat badan meningkat, terus terjadi penderita terlihat gemuk tetapi tidak sintal. Sedangkan kretinisme adalah suatu keadaan di mana individu mengalami hipotiroidisme yang ekstrim selama kehidupan janin, bayi, dan masa kanak-kanak. Tandanya yaitu tubuhnya cebol atau kerdil, terus terjadi retardasi mental, terus gejala-gejala defisiensi tiroksin umum lainnya. Ini untuk hipertiroidisme. Hipertiroid adalah suatu kondisi di mana suatu kelenjar tiroid yang terlalu aktif menghasilkan suatu jumlah yang sangat berlebihan dari hormon-hormon tiroid yang beredar di dalam tubuh. Apa penyebabnya? Untuk adenoma tiroid, penyebabnya yaitu suatu tumor yang tumbuh di dalam jaringan tiroid dan mensekresikan banyak sekali hormon tiroid. Gejalanya untuk hipertiroid yaitu keringat yang berlebihan, ketidaktoleransi panas, terus pergerakan-pergerakan usus besar yang meningkat, gemetaran, kegelisahan, denyut jantung yang cepat. Gangguan kelenjar tiroid contohnya penyakit Graves, penyakit gondok, goiter, dan hipotiroid. Hipotiroidisme penyebabnya yaitu autoimun terhadap kelenjar tiroid yang justru menyebabkan peradangan pada kelenjar tiroid. Gejalanya apa? Yaitu rasa lelah dan mengantuk yang sangat sehingga penderita bisa tidur selama 12-14 jam dalam sehari. Padahal normal dari orang dewasa tidur yaitu maksimal 8 jam dalam sehari. Yang kedua yaitu kelemahan otot yang ekstrim, kecepatan denyut jantung menurun, berkurangnya volume darah, kadangkala diikuti kenaikan berat badan yang tidak normal, kehilangan berat badan, kelelahan, konsentrasi yang berulang,
aliran menstrual yang tidak teratur pada pasien-pasien yang lebih tua, irama-irama jantung yang tidak teratur. Terus tujuan dari pengobatan hipertiroid yaitu membatasi produksi atau mengontrol produksi tiroid supaya tidak berlebihan. Ini adalah gangguan kelenjar pankreas, mungkin lebih familiar kalau ini dengan kita, yaitu penyakit diabetes mellitus, karena Indonesia hampir banyak penyakit diabetes mellitus. Hormon yang dihasilkan oleh sel pankreas adalah tadi sel beta, sel alfa, sel D, sel F. Untuk sel beta hormon insulin, sel alfa hormon glukagen, sel D somatostatin, sel F pankreatik. Fungsi dari insulin yaitu menaikkan pengambilan glukosa ke dalam sel-sel sebagian besar jaringan, menaikkan penguraian glukosa secara oksidatif, menaikkan pembentukan glikogen dalam hati dan juga dalam otot, dan mencegah penguraian glikogen. Terus menstimulasi pembentukan protein dan lemak dari glukosa. Glukagon memiliki peran utama dalam mempertahankan konsentrasi normal glukosa dalam darah dan sering digambarkan mempunyai efek berlawanan dengan insulin. Glukagon fungsinya meningkatkan kadar glukosa darah. Efek utama glukagon yaitu menstimulir peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah. Glukagon menstimulir pemecahan glikogen yang tersimpan di hati dan mengaktifkan hepatic gluconeogenesis. Ini untuk somatostatin merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel beta, tersusun dari polipeptida mini dan 14 asam amino. Ini hiperglikemi atau diabetes mellitus adalah suatu penyakit yang disebabkan gangguan hormonal, yaitu hormon insulin yang dihasilkan pankreas dan melibatkan metabolisme karbohidrat, di mana seseorang tidak dapat cukup memproduksi insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi dengan baik. Patofisiologi dari penyakit DM yaitu pasien DM akan mengalami defisiensi insulin menyebabkan glukagon meningkat sehingga terjadi pemecahan gula baru atau gluconeogenesis yang menyebabkan metabolisme lemak meningkat sehingga terjadi proses pembentukan keton. Terjadi peningkatan keton di dalam plasma menyebabkan ketonuria sehingga kadar natrium dan pH serum menurun yang menyebabkan asidosis. Defisiensi insulin menyebabkan penggunaan glukosa pada sel menurun sehingga kadar glukosa dalam darah tinggi pada plasma atau yang disebut hiperglikemi. Glikosuria dapat menyebabkan poliuri, polidipsi, polifagi, dan penggunaan glukosa oleh sel menurun sehingga produksi metabolisme energi menurun sehingga tubuh menjadi lemah. Hiperglikemi dapat mempengaruhi arteri kecil sehingga suplai makanan dan oksigen menjadi berkurang dan menyebabkan infeksi, gangren, ataupun ulkus. Maka penderita DM biasanya akan mengalami gangren ulkus atau luka yang tidak ujung sembuh. Diagnostik WHO untuk pasien diabetes yaitu diagnostik glukosa plasma, glukosa darah sewaktu, glukosa darah puasa. Ini kelenjar adrenal yaitu terletak di superior ginjal, gangguan kelenjar adrenal, sindrom Cushing, sindrom Cons, adrenal genital syndrome, dan hipoadrenal dan pheochromocytoma. 3 kelompok hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal yaitu mineralokortikoid yaitu aldosteron. Efek aldosteron tadi meningkatkan Na dan menurunkan jumlah kalium dalam cairan ekstraseluler. Untuk glukokortikoid yaitu kortisol mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Hormon seks adrenal yaitu androgen dan estrogen yang identik dengan yang dihasilkan di gonad. Androgen dan estrogen adrenal menimbulkan efek maskulinitas dan feminilitas. Ini efek berlebihnya kadar aldosteron menyebabkan hipokalemia. Di penderita mengalami kelemahan otot yang berat, terus efek rendahnya kadar aldosteron. Beberapa kelainan terkait dengan meningkatnya androgen yaitu maskulinitas pada wanita dewasa dengan tanda-tanda mengalami pola pertumbuhan rambut tubuh pria, suara berat, otot lengan dan tungkai berkembang, payudara mengecil, menstruasi,
mungkin terhenti, atau juga bisa pseudohermafroditisme pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria. Jadinya bayi perempuan tapi dia memiliki genitalia eksternal pria. Terus pubertas prekos pada anak laki-laki prapubertas, yaitu mengalami sekresi adrenal yang tidak disertai dengan pembentukan sperma atau aktivitas gonad karena testis masih berada dalam status prapubertas. Gejala pubertas precox antara lain suara menjadi berat, tumbuh jenggot, dan penis membesar. Ini untuk penyakit Addison, yaitu pada 30% penderita kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat kanker, amyloidosis, dan infeksi, dan penyakit lainnya. Penekanan kelenjar adrenal juga terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi kortikosteroid atau prednison. Ini bercak kulit pada Addison, pada penderita Addison. Contoh gangguan sistem reproduksi wanita dan laki-laki. Untuk wanita mengalami gangguan menstruasi, kanker genitalia, endometriosis, fertilisasi. Untuk laki-laki, hipogonadisme, kriptokirdisme. Gangguan pada reproduksi wanita yaitu mengalami gangguan menstruasi. Ada amenore. Amenore itu ada dua, amenore primer dan amenore sekunder. Untuk amenore primer itu tidak terjadinya menstruasi sampai usia 17 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual sekunder. Untuk sekunder berarti tidak terjadi menstruasi selama 3 bulan atau lebih pada orang yang mengalami siklus menstruasi secara teratur. Sindrom pramenstruasi. Sindrom pramenstruasi atau PMS adalah gabungan dari gejala-gejala fisik psikologis yang terjadi selama fase sebelum menstruasi dan menghilang setelah